Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 dalam rangka menyambut HUT RI ini, kami Otak Box bakal ngomongin siapa aja sih pahlawan yang menginspirasi kita yang ada di Animanga. Konnichiwa. Konbanwa. Andre. Selamat datang kembali di podcast Jepangan paling strong di Indonesia, Otak Box. Tadi katanya mau Asia. Karena jangan dulu, jangan mau dulu. Kan lagi merayakan HUT RI, kita harus sangat Indonesia banget hari ini. Oke. Sangat lokal pride dulu kita. Nih, ketika ini direkam nih lagi 17-an ya. Lagi 17-an. Ya. Hari ini kita nambah satu personil ya. Weh. Makin lama kita jadi tim volley kayaknya. Hikuro. Ikuzo. Tunggu nanti ada bentuk videonya juga deh. Oh iya. Bakal ada bentuk video. Jadi untuk mengawali episode ini, gue awalnya melempar topik di grup Otaku Box, yaitu siapa sih sosok di Animanga gitu ya, yang kalian menganggap itu sebagai pahlawan kalian gitu, superhero kalian. Sayang gitu. sekali di Animanga. Kenapa? Padahal hari ini gue baru dapet satu sosok hero baru. Dari mana? Dari Otaku Box loh. Dari Otaku Box? Iya. Karena kabarnya ya, orang ini tuh akan membawa seseorang untuk konser. Wah. Ya sayangnya Siapakah Animanga dia? ya. Iya, sayangnya nih Animanga. Sayangnya Animanga ya, jadi kita nggak bisa. Oh gitu ya? Betul. Kenapa? Oh ini kok bahasa kamu keringetan kenapa? Agak-agak gimana nih? Kenapa media jadi Kalau masalah percintaan hidup saya itu ditentukan dengan margin yang sangat tipis. Gitu. Oke ya. Oh, jadi maksudnya Anda ya? Seringkali. Oh gitu, ini Oh, berarti percintaan. gini. Nah, kita kan nggak tahu tadi Kita kan nggak tahu. tujuannya tuh apa nggak tahu. Iya, Mungkin iya, tujuannya iya. itu kayak apa namanya networking. Oh, persahabatan. Saya mungkin mengganti katanya soal perempuan. Gila ya. Saya dikeker itu. Pikir ini ya. Waduh, Jadi kita semua nggak ada yang tahu ya siapa yang akan diajak sama dia Iya, untuk nggak di tahu, konser nggak Asian tahu. Kung Fu Generation nih. Betul. Jadi, di konser iya. Asian Kung Fu Jadi Generation. pas ini episode naik dan kalian ada yang mau nonton AKG ya silahkan aja langsung Cari ya. melihat gitu. Langsung cari kita aja gitu kan. Cari ini orang nih sebenarnya. Ini orang. Bang Reni katanya juga mau ngajak seseorang. Enggak! Anda bohong. Enggak dong. Apa ini Enggak, kok melemparkan ke saya? Enggak, saya mengajak seseorang itu biasa ya kan. Oh. Ya kan bisa buat Budi dari tadi nembak mulu loh. networking ya. Budi nembak mulu loh dari tadi loh. Apa harus saya bikin promo aja buat yang bisa ngambil foto dia pergi sama siapa? Nah, itu dia tuh ya. Dulu. Bahaya. Ini hot topic kali ini ya. Kalau tiba-tiba saya datang sama teman saya di skena Cika Idol itu saya berabi langsung. Kita semakin banyak dapat detail nih. Iya. Kok banyak ya? Wah. Budi nembak Nanti mulu saja. dari tadi. Wah. Sudah. Ya, sudah Bismillah ya. aja dulu. Tapi Bismillah aja karena dulu. kita topiknya kan ya Animanga ya. Jadi ya sayang sekali gue tidak bisa memilih Pikri nih ya. Gawat nih. Saya juga Hero nggak kita bisa- semua. Nggak bisa memilih Baus. Oh, Pahlawan waduh. bagi para wibu-wibu muda. Iya. Oh iya. Kan dia mewujudkan impian semua wibu-wibu muda. Aduh. Ini jurusnya memang domain expansion. Baus tuh domain expansion. Pahlawan tanpa tanda wibu. Iya. Baus ini. Jadi Ya. kita balik topik. Animanga nih ya. Animanga oke. yang menurut Kita kalian kenalin tuh dulu pahlawan. ini teman kita yang baru datang. Sudah tahu. Iya. Segmennya nanti malah kan dibilangnya mau Juga ada di channel Box Box ID. Iya, di Oh iya. Football ya beliau. Pandit Subasa. Pandit Subasa Oh, Pandit Subasa saya. Anda. Pandit Pandit Subasa. Wibu. Pandit Wibu, paling wibu tuh yang saya kenal katanya Bung cuma Rossi Bung Rossi. Fitza. Iya. The Football SJW biasa dipanggil. Iya ya. Maguire apologist. Maguire apologist. Pembela Maguire. Jadi gimana, Bang Andre? Jadi gimana? Balik ke topik. Kita mau ngomongin sosok di Animanga yang kita look up lah. Mungkin dari segi ya maksudnya bagaimana dia karakternya tuh seperti apa dan maksudnya yang kita apa ya agung-agungkan lah dari sifat-sifatnya dia itu. Ada nilai-nilai Ada tertentu. nilai-nilainya gitu yang kita anggap wah ini superhero gua banget gitu kan. Kalau misalkan dari Pik lu siapa Pik? Sosoknya Pik. Kayak semua orang langsung gampang gitu kali ya. Siapa? Kalau saya. Saitama, Naruto. Oh yang itu gak boleh. Oh itu gak boleh. Ya itu mah basic. Enggak, lu harusnya jelasin dari awal. Itu maksudnya gue pancing buat lo. Apa yang gak boleh? Siapa yang Apa gak aja boleh? nggak boleh? Apa aja nggak boleh? Pahlawannya. Pahlawan yang diomongin. Ya, Ya, maksudnya karakter yang diomongin siapa yang? Ya Karena gak kan boleh. ini- Kan ini- itu ini- udah ini- pasti itu hero semua orang tuh. Ya, ini yang menurut saya basic ya, yang menurut saya basic. Gatekeeping sekali nih. Yaitu Luffy, Goku, Saitama tuh 3 orang yang sangat basic sebenarnya. Basic. Kayak kalau misalnya ya. gue suka Goku pasti alasannya karena dia pantang menyerah selalu itu biasa banget.
Oke. Kayak Luffy kayak dia yang cara bagaimana dia memimpin apa sampai ada yang bilang gue pernah bikin kuliah itu tentang kepemimpinan pakai Luffy. Itu basic banget gitu. Gue bilangin lu ya. Gue deket lo sama dia. Iya, Gue deket lo sama dia. Dia itu sudah sewa studio di sini. iya. Terkait dengan bisnis ya. Lu deket sama siapa? Sama yang dikatain Bang Andre. Oh gitu ya. Iya. Parah. Iya, jadi yang ya kalian ada nilainya lah gitu lah. Terus apa? Saitama kurang. Saitama biasa. Karena Goku, sangat Goku ini ya. biasa. Basic ya. Basic. gitu Naruto. kan. Naruto. Kebanyakan bacot gimana? Hitungannya basic sih Naruto. Walaupun saya kan fans Naruto ya, Iya, tapi iya. menurut saya Naruto tuh basic banget gitu. Oke. Kuroko boleh nggak? Boleh. Kuroko boleh nggak? Omini. Kalau mereka itu jelas masuk ke saya. Oh iya. Kalau ini tuh gitu. Harus di satu nggak boleh di satu series yang sama lah kita milihnya nih. Satu series yang sama sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan maksudnya kan gini, kita kan sekarang ini kita mau ngomongin superhero yang misalnya kayak sosok-sosok yang memang kita itu kan idolakan gitu kan, yang menjadi pahlawan kita gitu. Ya udah gini aja, apa namanya, setiap orang ya sebutin nih. Gini nih kalau nggak briefing. Langsung tiga aja ya, jebret apa-apa, langsung dijelasin kenapa Iya betul. gitu ya. Lebih ke arah Tiga. drafting dan menceritakan kenapa Oke, dia. baik. Ya. Pikirin tiga, ayo apa siapa aja nih? Saya. Ya. Saya tentu pilihan topik saya tuh Itachi. Saya Itachi. Itachi. Kenapa tuh? Kenapa? Itachi, kenapa? Ada Uchiha. cinya tuh Cika. Cinta. Bukan. Uchiha Itachi karena ini kan lagi ini ya merayakan hari kemerdekaan gitu ya. Iya. Kepahlawanan. Saya tuh teringat satu quotes dari Levi Strauss dari film Oppenheimer. Oh iya. Power stays in the shadows. Nah, menurut saya tuh Itachi itu adalah sosok ninja yang sebetulnya bekerja dalam kegelapan. Tapi di sisi lain tanggung jawab dia itu lebih besar bahkan dari seorang Hokage sekalipun gitu loh. Dia peduli ya. Iya, karena saya tuh kalau misalkan mengasosiasikan si Itachi ini, saya teringat dengan filsafat Jawa sebetulnya. Dia itu sifat yang bisa rumongso. Bisa rumongso. Bisa merasa, bukan rumongso bisa. Merasa iya, bisa. iya. Kan ada dua perbedaan kan. Ya. Kalau merasa bisa itu kita selalu takabur. Kita ini selalu merasa kita ini bisa melakukannya. Oke. Padahal belum tentu kita bisa. Tapi kalau bisa merasa itu kita lebih peduli. Kita tahu mana kapasitas kita yang kita tidak tahu gitu kan. Kita tahu yang mana kita bisa lakukan, yang mana tidak gitu. Jadi kita lebih bijaksana. Nah menurut saya Itachi itu mewakili merepresentasi hal itu. Karena dari kecil pun dia itu bahkan sudah memikirkan yang namanya desa dan negara gitu. Iya, kan. iya, iya, Dari iya, anak-anaknya gitu. Jadi kenapa dia ada pahlawan, menurut gue tugas-tugas dia selama menjadi ninja itu sangat berat. Karena dia itu ada di perbatasan antara suku dan juga negara gitu kan. Ya, Karena ya, pada ya, masa ya. itu kalau di konteksnya dulu, kliennya dia Uchiha ini sedang ingin melaksanakan kudeta di desa Konoha gitu kan. Ya. Karena masalah terkait representasi politik lah gitu. Klien Uchiha itu merasa dianaktirikan oleh Konoha gitu loh. Jadi sehingga supaya untuk bisa mendapatkan kembali marwah Uchiha, sehingga ketua kliennya yaitu bapaknya sendiri Fugaku Uchiha gitu kan. Ya. Ingin melaksanakan kudeta terhadap Kudeta. Sarutobi Hiruzen. Oke. Nah itu kan ada sebuah tugas yang berat. Itachi ini sulit memilih salah satunya karena Keluarga. dia harus memilih di antara keluarga Iya. atau desa yang dia Atau cinta, desa. yaitu Iya. orang-orang Konoha, yang dimana kalau misalkan dia memilih salah satunya, ketika dia memilih Uchiha pasti dia akan mengorbankan banyak orang. Tapi Iya. ketika dia memilih desa, dia harus mengorbankan keluarganya gitu kan. Seperti Ganjar Pranowo ya? Saya nggak mau lanjut. Deep talk gitu ya? Ayah, Ntar dipakai ayah. Ya kan harus beda. ntar dipakai jadi promo politik ntar nih. Iya, Akulah gitu. Itachi gitu. Akulah seorang Itachi. Tapi ngomong-ngomongin gacha harusnya saya buat ya sama Bung Rin ya. Kayak ayah aku pengen gacha. Nanti kita buat ya. Gacha ayah. Nanti kita Gitu buat, ya, nanti yuk, kita buat, nanti kita buat, nanti kita buat. Gitu. Ayah ngurus story mulu. Saya kan susah hutang jadinya. Kan kamu dapat pinjaman uang juga. Jadi nanti kita bikin. Tunggu. Kita Kita menunggu kelahirannya Uchiha Ganjar ya. Ya jadi gitu kan. Ya pada akhirnya Itachi dengan segala istiqoroh yang telah dia lakukan, dia memilih sebuah situasi yang akhirnya memilih desa. Wadah tapi dengan suci satu ya? syarat. Ya kan dia menghancurkan wadas. Dia menghancurkan wadas. Iya. Dia memilih untuk ya udah membunuh keluarganya demi kedamaian desa yang terjadi gitu kan. Ya. Dan menurut gue apa yang dipilih Itachi itu meskipun itu sangat berat gitu ya.
dan konsekuensinya adalah dia menjadi musuh bersama gitu, musuh di dunia ninja. Tapi yang kita lihat tuh outcome-nya adalah dia berani menjadi seorang algojo gitu, menjadi martir yang mengorbankan dirinya sendiri dan keluarganya demi kebaikan bersama sih. Menurut gue itu sih makna dari kepahlawanan sih itu sih. Bukan tentang di kegagah-gagahan, bukan tentang apa yang apa legasinya apa, tapi satu hal yang bisa dilakukannya adalah kemaslahatan umum gitu sih. Itachi. Itachi. Oke. Kedua. Satu-satu dulu aja kali ya, karena agak lama nih saya nih. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Tenang aja. Gak apa-apa. Anda kan sudah Lanjut. Ayo. Ini Sudah spotlight tuh di lu. Saya sekarang. sebetulnya lanjut, belum lanjut. memikirkan lagi sih Oh gitu. keduanya. Karena Kalau emang cuma milih satu juga boleh. Gak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Pokoknya maksimal 3 gitu. Iya emang. Oh, ya Ya udah. Mungkin satu dulu kali ya. Satu dulu ya udah. Ya udah. Kalau saya kan jelas Aumine. Nomor 1 saya. Kamu Karena bilang film memang iya dia tuh maksudnya kayak gue melihat dia kan apalagi dengan slogannya dia gitu kan, the only one who can beat me is me gitu kan. Itu sebenarnya Nah itu. jika saya refleksikan kembali gitu ya. Maksudnya the only one who can beat me is me itu lebih gue tuh memandangnya bahwa yang lebih mengenal gue tuh gue. Itu Romong Sobiso itu. Merasa bisa. Iya kan? Gitu. Yang lebih mengenal gua tuh gua gitu kan. Jadi Iya. maksudnya adalah jika memang gua ingin berkembang gitu ya sebagai manusia gitu. Ya gua harus lebih mengenal itu diri gua, dan emang sebenarnya harusnya bahwa yang mengenal diri lu tuh lu. Lu tuh jangan terlalu kebanyakan mendengarkan kata-kata orang di luar dengan mengatakan kayak lu tuh harus gini. Tapi semuanya itu tuh juga balik ke diri lu lagi. Apakah memang omongan orang dan hati lu tuh sama atau enggak. Jadi lebih ke arah gimana sih lu tuh memang harus sangat refleksi diri lah. Refleksi diri tuh sangat penting deh kalau dalam kehidupan gitu. Karena mungkin kalau dulu tuh gue juga orangnya lebih ke arah terlalu ngikutin kata orang gitu ya. Jadi nggak bisa bener-bener yang kayak memilah sebenarnya ini gue banget gak sih sebenarnya ini apa namanya, apakah memang gue harus mengikuti begini gitu biar feel safe, biar feel apa gitu. Ya salah satunya itu mungkin dengan yang awalnya pengakuan gue kayak gue tuh sebenarnya wibu gitu loh, tapi kan sebelumnya kan saya merasakan yang kayak bahwa di Jepangan tuh kayak cuman kayak ya udah gue ngikutin yang anak-anak cool kids aja gitu, tapi kan deep down tuh gue tuh suka dengan peranimean gitu kan. Jadi ya mungkin itu sebenarnya hero pertama saya gitu kan. Aumine gitu. lagi. Aumine. Wow ya. Itu pahlawan saya tuh yang paling pertama banget. Oh my. Gitu. Di list saya nomor 1. Waduh. Gitu. Kalau Baus siapa Baus? Oh, lu gak mau ada berapa? Lu udah ada berapa? Gue sih udah ada 3. Ya udah Nggak mau ganti-gantian aja. Habisin aja. Habisin aja. Habisin. Langsung aja. Oke. Buat Anda Nomor aja 2 deh. saya. Yang saya anggap sebagai pahlawan saya sekali. Yaitu sebenarnya adalah Piccolo. Oke. Betul. Piccolo tuh Menarik. dia gimana ya? Bagaimana cara dia mengayomi Gohan, bagaimana cara dia mendidik Gohan, dan bagaimana mungkin dia sebagai karakter yang makin kesini tuh gue melihatnya dia makin wise juga ya gitu. Dan maksudnya dia tuh gini loh, kalau di Dragon Ball orang-orang tuh kalau latihan selalu yang kayak fisik, semuanya fisik, pukul-pukulan apa enggak segala macam. Ya. Piccolo tuh latihannya cuma satu, Apa? meditasi, Berdoa. berdoa, Bener. menenangkan diri, Iya. dan itu akan memperkuat, maksudnya kayak kekuatan dalamnya dia gitu loh. Dan dia sempet ngomong gitu loh waktu mungkin kalau kalian juga nonton yang Dragon Ball yang baru itu, yang movie itu kan maksudnya di episode itu kan si Pan juga ngomongnya kapan nih gue latihan berantem apa segala macam. Iya. Dia lebih ke arah enggak, lu harus meditasi dulu gitu loh. Lu harus meditasi dulu, lu mengambil ketenangan dulu, baru nanti lu apa namanya akan kuat secara sendirinya dengan lu adanya ketenangan hati lu segala macam gitu. Jadi mungkin gue lebih ke arah yang gue pandang dari dia itu filosofinya dia untuk yang kayak untuk menjadi lebih baik itu nggak cuman kerja keras kok, tapi bisa dengan lu kayak yaudah diem tenang dulu baru nanti riset lagi. Kalau emang lu lagi ruwet nih kerjaan apa segala macam ya jangan paksa. Iya. Karena dalam kerjaan itu kan mesinnya lu ya. Kalau mesinnya rusak, ya lu nggak bisa kerja pada ujung-ujungnya gitu loh. Iya, harus balance Iya kan, ya. harus balance. Jadi lu Kayak- tuh harus tenang di diri lu Iya. juga. Semuanya udah tenang, lu riset balik Betul. lagi kerja. Kehidupan duniawi itu harus disimbangkan dengan kehidupan ukhrawi. Istilahnya gitu ya. Oh, saya nggak tahu istilah itu tuh. Saya nggak tahu istilah itu. Nah, kalau untuk yang ketiga, Oke. ya
untuk yang ketiga itu sebenarnya mungkin yang saya ambil itu nilainya mungkin nggak sedip Aumine dan Piccolo ya. Ya udah, gitu, nggak apa. Tapi gue lebih memandang dia tuh sebagai orang yang ya bekerja keras, yang dia tuh sebenarnya dia tahu dia tuh selalu nomor 2, tapi dia tetap berjuang. Wah, siapa? Gitu loh, tetap mau kayak mencoba terus yang kayak bisalah one day gue ngalahin dia, bisalah one day gue Oke. ngalahin dia. Yaitu Vegeta. Vegeta. Dia tuh selalu nomor 2. Ya. Selalu mau di gimana pun juga nomor 2. Walaupun yang di Dragon Ball Super dia latihan duluan sama Whis, Goku baru awal latihan, tapi ujung-ujungnya kan semuanya Goku. Pertama kali Super Saiyan God, Goku dulu. Vegeta sampai bilang kayak kenapa nggak gua. Tapi walaupun dengan self doubt-nya dia itu selalu dia bekerja keras mencoba yang kayak gue yakin one day gue bisa setara atau malah ngalahin Goku gitu. Jadi Vegeta tuh is one of my hero juga sih. Oke, good. Untuk di sini. Ya, jadi kita melihat curhat dari Andre ya sebenarnya ya. Pertama itu kan Aomine Deki butuh pengakuan dia. Iya. Kedua itu Piccolo Dia ya. lelah dengan kehidupan dunia. Piccolo. Dia ini membutuhkan ketenangan batin, Batin, dia. Iya. Ketiga tadi apa tadi ya? Vegeta. Vegeta ya. Vegeta. Kamu ayo pede Andre, bisa Andre. Bisa. Dia butuh teman. Butuh ayo. bisa. Karakter Bisa, Dre. development yang Karakter penting. development deh. Bisa. Kalau Vegeta tuh kan setiap orang tuh punya masa lalu kan. Tapi bagaimana kita masa kini dan masa depan itu menjadi individu yang lebih baik. Iya benar. Orang pun Dulu hampir ngancurin bumi itu. Terus jadi suami yang baik. Terus itu jadi suami yang baik ya. Iya. Karena kita tidak tahu di kehidupan kedua Iya kita. apa yang akan terjadi. Iya. Hampir ngancurin bumi. Baik. Siapa lagi? Baus deh, Baus. Gua. Gimana, Baus? Ya udah, sini duluan ya. Ya. Oh ini kita gak boleh sama ya? Gak boleh sama kan? Apaan? Hmm. Sebenarnya nggak Kayaknya boleh sama. alasannya kalau beda nggak apa-apa ya. Oke. Kalau alasannya beda nggak apa-apa. Oke, Tapi oke. ya udah. Gua ini ya, kalau gua kan salah satu karakter yang menyentuh hati gua itu kalau dia itu sangat menjunjung tinggi persahabatan. Oh. Yoi, yang pertama mungkin gua sebut yang paling ini deh, yang paling mainstream di antara 3 ini Toriko. Oh. Yoi. Iya. Dia selalu mengejar tujuannya kan 7 resep ya. Iya. 7 resep bareng temennya kan. Iya. Harus iya. satu temen kan ada Iya. momen di mana tuh Toriko tuh ya si temennya itu kayak gua nggak cocok sama lu. Enggak men, lu harus sama gua. Iya. Kayak apa dia kan ini ya apa pokoknya segala meal itu lebih enak dinikmati kalau ada temennya gitu Betul. kan. Iya. Tujuan itu dicapai lebih enak kalau ada temennya. Gitu. Yoi. Jadi kayak memang wah ini yang penting bersama teman Iya. kita akan maju gitu kan. Iya. Yang kedua gue dari Shaman King. Boku to no Ryu. Oh iya. Yoi, dia kan tadinya dia ini kan egois ya. Iya. Dia dibalik keegoisan itu dan dia tadinya karakter jahat tapi dia punya mimpi mencari tempat terbaik. Oke. Yoi. Yang akhirnya dia menemukan itu di rumahnya si Yoh kan. Yo. Dan dia sampai mati dia pasti akan membantuin walaupun jadi pembantu di Jadi bantu gak apa-apa. Iya. Gitu. Kalau yang terakhir gue. Nama yang cukup populer Oke. Kenshiro. No. Tapi Kasumi. Pengyo. Pengyo. Dia bisa menangis karena orang tuh. Wah. Ini apa karena temennya tuh bersedih. Gitu. Iya, jadi kayak saya peluk, Pengyo. Itu memang ini ya dulu berkesan waktu itu kita baca. Feast of the Blue Sky ya. Oh. Soten no Ken. Oh iya. Wah itu pokoknya 3 karakter itu yang bener-bener. Bro. Iya bro, itu yang mau hampir bunuh orang pakai sendok itu dia kan ya? Apa pakai alat-alat garpu-garpu itu ya? Iya sumpit kalau. Iya, pokoknya dipentalin tuh gitu. Iya dan Maksudnya- lebih relate sama ini ya, apa era-era kita ya. Ya. Iya. Kalau Aku boleh menyelesaikan habis ini gak? Boleh. Boleh. Oh, udah nemu. Ayo pikir. Oke. Bang Bau sudah. Sudah, silakan. Bang Baus. Bang Baus. Tetap harus senioritas. Iya. Oke, jadi udah mulai terpikir gitu. Karena gue kan merasa pahlawan di dunia era sekarang gitu ya. Mungkin kita kan udah gak ada perang. Kita udah gak ada permasalahan konflik mungkin. Ya maksudnya yang secara global ya. Kalau secara domestik pasti banyak gitu. Gue merasa melihat yang bisa gue anggap sebagai pahlawan tuh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan gitu. So jadi gue memilih 2 karakter yang gue anggap pahlawan ini. Dua-duanya berprofesi sebagai guru. Wow. Yang pertama itu
tentu the great teacher Onizuka. Wah. Karena gue merasa melihat bagaimana dia tuh memberikan sebuah kritik terhadap sistem pendidikan Jepang yang terlalu feodalisme gitu ya, terlalu feodalis, yang terlalu terkungkung pada perkataan guru gitu, nggak bebas, yang terkungkung pada kurikulum. Padahal sebetulnya ya murid itu bukan sapi perah gitu, dan guru bukan dewa gitu kan. Jadi gue merasa waktu itu Onizuka seperti kayak memberikan dobrakan terhadap gap yang ada antara murid dan guru di serialisasi itu gitu kan. Bahwa sebetulnya ya guru dan murid itu bisa berjalan berbarengan gitu. Bahwa memang sebetulnya pendidikan itu ya berjalan berlandaskan dalam tujuan memanusiakan manusia gitu kan. Bukan hanya sebatas lu harus menuruti apa kata gua gitu. Jadi gua ketika melihat Great Teacher Onizuka tuh gua agak merefleksikan bahwa ternyata sistem pendidikan yang mungkin bukan ideal tapi yang baik tuh setidaknya itu adalah ketika cengkraman cengkraman hubungan yang sangat ketertindasan itu tuh harus dihapuskan gitu kan antara guru dan murid gitu. Jadi harus ada demokrasi lah ketika hubungan antara murid dan guru itu dalam melaksanakan ekosistem pendidikan gitu. Nah ini juga gue temukan di serial salah satu romance favorit gue sih dari light novel sebetulnya. Harus yang romance. Iyalah. My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Agak panjang sih judulnya. Oregairu lah. Oregairu gitu pendeknya gitu kan. Itu si Hiratsuka Sensei, Hiratsuka Shizuka. Ini dia sosok perempuan yang menurut gue ternyata gaya cara dia untuk berkomunikasi dengan murid tuh bukan memberikan solusi tapi memberikan challenge gitu. Jadi ketika ada murid yang punya masalah, misalkan salah satu muridnya namanya Hachiman itu punya masalah terkait dia itu antisosial gitu, nggak bisa berhubungan dengan orang lain. Jadi dia memberikan challenge ke dirinya adalah dimasukin sebuah eskul untuk berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Yang kebetulan eskul itu cuma ada satu orang doang awalnya anggotanya. Dan mereka tuh sama-sama kayak antisosial gitu lah. Jadi gue merasa kayak guru tuh juga harus punya sisi kepekaan kepada muridnya bahwa semua orang tuh nggak bisa di-treat sama gitu. Semua orang tuh punya problemnya masing-masing dan semua orang tuh nggak harus diharuskan mengikuti sistem yang ada gitu kan, sistem yang berlaku. Kalau memang ada satu orang yang nggak sesuai dengan sistem yang berlaku ya bukan berarti lo harus memaksakan sistemnya, tapi bagaimana lo bisa mengakomodasi sistemnya itu bisa nyaman bagi semua orang. Menurut gua kebijaksanaan dari seorang Hiratsuka Sensei sih yang membuat gua merasa kayak ternyata pendidikan tuh bisa asik. Kalau misalkan setiap insannya tuh bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Jadi gue merasa kayak pahlawan gue adalah orang-orang yang berlandaskan di dunia pendidikan sih. Itu gitu. kalau ada yang nomor 4 tuh, Nube masuk gak tuh? Guru Nube. Banyak sih kayaknya di Animanga tuh Itu kayak di cancel itu. Kalau sekarang kayaknya di cancel kalau sekarang. Betul tuh. Gila. Oke, sekarang kita menuju Bung Ros deh. Bung Ros. Oke. Bung Ros. Sudah tidak sabar dia. Siapakah? Jadi ini kalau mengingat hero, pahlawan itu kan biasanya yang terlihat tuh first impression gitu kan. Apa yang paling kelihatan, saya langsung mengagumi dia gitu. Jadi saya nyoba balik ke masa kecil saya. Jadi tokoh-tokoh animanga mana yang paling kelihatan di mata saya tuh, first impressionnya keren nih. Ya. Gitu. Jadi saya pertama mau mengambil satu tokoh ini, nggak tahu apakah yang sekarang ini pernah nonton apa enggak. Yonkuro. Dash. Minim 4 poin. Saya memilih Yonkuro karena ketika nonton itu saya akhirnya tahu bahwa kalau misalkan kalau punya tujuan tuh harus kerjasama. Itu kan satu tim berlima. Satu tim berlima. Dan itu mungkin jauh sebelum One Piece kita belajar bahwa ada yang namanya nakama. Iya betul. Ada yang namanya nakama. Itu backstory sedih itu ada tuh. Ya si pertemanannya si Shinkuro temennya Dash 3 sama Pankuro Dash 4 gitu kan. Itu backstory-nya itu juga sedih. Saya belajar bahwa yang namanya yang kelihatan di luar itu belum tentu itu orang aslinya. Karena Pankuro kan punk gitu kan. Ternyata dia sangat-sangat mellow gitu. Aslinya emo banget gitu. Nah Yonkuro ini juga saya ngeliat gimana bahwa lawan tuh bisa punya mobil lebih canggih gitu kan. Tapi ternyata bisa kok kita menang lawan kayak gitu. Ada caranya lah kayak gitu. Bermodalkan nakama. Iya betul kan, itu Yonkuro. Dan di kehidupan asli saya juga belajar proses. Bikin Tamiya perlu pakai waktu.
perlu kedisiplinan juga Iya, dan iya, segala iya. macam dan bahkan nabung gitu. Iya Ya, kan, itu apa saya kayak belajar lu dari situ semua tuh. ngulik-ngulik dinamo gitu kan. Iya, banyak iya. banget tuh. Bener, dan terutama yang paling berat buat saya nabung gitu kan. Wah, saya nggak jajan berapa hari gitu, Iya. beli Tamiya satu. Yoi. Gitu Boros kan. pakai duit lebaran untuk beli Tamiya. Oh pernah. Mantap. Pernah. Saya juga. Itu pernah kejadian. Terus yang kedua ini sebuah manga klasik, Atom, Atau Astro Boy. Astro Boy Iya, atau iya. Atom Boy. Pertama kayak secara desain tuh keren. Ya, bahkan kalau Oke. sekarang ditaruh di manapun, di kaos apa di mana, Masih Atom keren, itu masih masih keren gitu loh. Itu nunjukin bahwa dia everlasting, Hmm. robot paling modern dan secara ini ya, secara real juga ya dia everlasting aja gitu. Iya, iya. Karena bisa menembus zaman kan sampai sekarang gitu. Dan terlepas dari bahwa dia robot terkuat atau segala macam, tampilannya tuh humble. Anak kecil, pergi iya. sekolah gitu kan, dan dia tidak terlihat harmful sama sekali. Iya. Dan yang paling penting adalah digambarkan gimana Atom itu sangat-sangat manusiawi. Hmm. To the point iya, di iya. mangganya Pluto, adegan pertama Atom muncul itu Iya, adalah ngelihat ada bekicot di tengah Iya, iya, hujan iya. gitu loh. Jadi itu kontras yang menurut gue tuh sangat-sangat menarik, tapi harus gue akuin ketika dulu gue ngeliat pertama kali Atom tuh desainnya keren. Desainnya keren dan secara Osamu Tezuka bikin building kota itu sangat futuristik. Entah itu Iya, tahun iya. berapa ya, tahun Iya, 60-an, iya, iya, 70-an mungkin, tapi gue ngeliat itu, wah ini keren banget, mobil terbang, ya, mobil polisi kayak anjing gitu kan, Iya, iya. kayak desain anjing gitu, ya, itu gue suka. Gitu. Bukan ini apa, enggak jangan bahaya. bahaya. Hampir Oke. menyebutkan sesuatu. Next. Mobil polisinya. Ya, ya. Terus kemudian yang terakhir Chinmi. Waduh, iya. Chinmi di Kung Fu Boy pekerja keras satu dan sangat-sangat adaptif. Bagaimana dia mendapatkan jurus-jurus kungfunya itu menurut gue, oh ada caranya gitu loh. Lo tidak dijelaskan bahwa lo cuma tinggal berlatih keras, enggak. Lo harus bisa menerjemahkan apa yang terjadi di sekeliling lo. Oh, pemahaman kungfu bisa dapat kekuatan kayak itu tuh biar kayak gini. Gue inget kungfu peremuk tulang itu kan dia belajar pakai semangka kan. Pertamanya Iya. dia sampai ke Gitu dalam-dalam Iya, air pokoknya gitu. kayak gitu. Intinya seperti itu. Dan ini mungkin agak meta gitu ya. Chinmi itu tokoh kreasinya Takeshi Maekawa ini kan kemudian hadir dalam berbagai bentuk. Iya. Di breakshot, Iya. di hakeyoi gitu loh, jadi pegulat, jadi pemain biliar, itu menunjukkan bahwa ya lagi-lagi adaptif gitu ya, Chinmi. bahwa orang tuh bisa menjadi apapun yang lo mau. Iya. Gitu. Itu sih, Membawa tiga itu. semangat yang sama ya. Betul, Oke. betul, Mantap. betul. Oke. Gitu. Itu gue tiga itu. 3 hero Anda. Oke, sekarang kita menunjukkan bagian sana ya sekarang ya. Iya, Berarti iya. nextnya adalah Bang Ran. Bung Ran. Oke, ini kalau ngomongin soal hero kan ada hero-hero yang lo suka karena sifatnya. Ada yang lo suka karena hal yang mungkin surface level ya, keren atau apa ya. Gue mungkin mulai dengan yang menurut gue heroic kali ya. Ini bukan pas gue masih kecil sih, tapi momen ketika gue ngerasa ada sesuatu yang heroic banget di komik adalah ini banyak temen gue ngaku bahwa ini salah satu momen pertama mereka nangis baca komik. Kematian Edward S. Newgate di One Piece di Marineford. Bagaimana dia itu turun, Shirohige, dia turun untuk menantang satu marinir. Iya. Karena lu mess with my family. Itu kan kayak bentuk Vin Diesel yang lebih advance kan Iya, gitu iya, kan. Family. Akan kuguncangkan bumi literally gitu. Dengan gura-gura gitu. Masih ditusuk dari belakang, tapi dia masih punya compassion, kemampuan buat memaafkan anak buahnya yang berkhianat. Itu kan sebuah kualitas yang luar Iya. biasa ya. Jelas. Yang menunjukkan karakternya kayak apa. Yang menunjukkan bahwa ketika bajak laut berhadapan dengan pemerintah dunia di One Piece, yang lebih punya integritas, yang lebih punya karakter itu bajak laut. Ya. Dan itu di-exemplify dengan si Whitebeard sebagai bajak laut yang paling kuat. Nah di situ. Dan menurut gue salah satu momen paling merinding di komik One Piece sampai sekarang adalah ketika dia meninggal, dia udah kayak Benkei, dia ngejatuh, disebut dia kena, ada statistiknya tuh. Berapa peluru, berapa kali iya, ditusuk. iya, iya, Wah benar, itu di komik gue ada. ingat gue tuh kayaknya kuliah semester 2 atau 3 kali ya pas itu keluar. Jadi gue kayak wah anjing ini keren banget. So I think when we talk about heroism ya. Iya. Ya ibaratnya di dunia di Indonesia ada patung-patung pahlawan kita. Harusnya di dunia One Piece tuh ada patung Whitebeard. Dengan apa pose kayak dia di Marineford gitu. Itu satu. Nah kalau jalurnya nih masih jalur heroik ya. Iya, Yang kedua nih gue udah berkali-kali bilang ini adalah komik kesukaan gue. Yang menurut gue tetap bagus mau itu lagi bertarung atau lagi bacot. Kingdom, Raja Ace.
Pemimpin yang masih muda ya, tidak perlu tuh ambang batas pemerintah presiden diturunin jadi 35 tahun. Dia masih bisa memimpin dengan arif dan bijaksana. Iya. Itu dia yang gue suka adalah filosofinya sebenarnya. Oke. Jadi seringkali Comic Kingdom tuh sebenarnya dibalik segala macam perangnya tuh, kalau menurut gue itu temanya soal what is the nature of man, sifat alami manusia tuh apa sih? Nah seringkali tuh si Ace itu berdebat dengan banyak debat ya sebenarnya, banyak fafifunya dengan patihnya yang udah disingkirin uang, dia tetap lebih percaya sifat baik manusia itu worth believing in, dan itu yang sebenarnya bikin dia mau berusaha menyatukan Cina karena dia percaya humans can do incredible things. Dan sampai sekarang momen Tok no Jutsu paling hebat di komik buat gua adalah ketika dia belusukan, ya nggak kayak yang di Solo yang ini ya pakai layar Pakai ya. layar. Iya, pakai layar. Beneran turun gitu. Tegot. Dan itu dia outnumbered dan dia bisa bikin anak kecil, kakek-kakek yang udah tidak ada tenaganya, Putus asa. udah ayo turun loh karena dia ngomong langsung, gue tuh percaya sama lo kalau lo tuh bisa. Nah menurut gue kemampuan untuk percaya kepada kemampuan manusia apapun kondisinya itu sebuah kualitas yang luar biasa. Di momen speech itu saya pengen masuk ke komik ya. Iya. Saya bantu nggak apa-apa. Saya nggak bisa bahasa Cina. Gila. Iya, nggak apa-apa. Saya bantu. Kita cari kapur zona ya. Gitu. Nah yang terakhir, ini nggak ada heroiknya sama sekali sih, tukang bukul. Tapi ini dari, mungkin ya ini top 3 komik favorit gue sepanjang zaman yang gue udah pernah bahas di sini. Yang judul Indonesianya itu salah terjemahan, Magoro Kukai dari The Pitcher. Yang harusnya namanya Nanto Magoroku, tapi entah kenapa diterjemahkan sama media Alex Kompetindo menjadi The Pitcher. Jadi ini komik baseball, padahal tidak. Ya mungkin 40% tuh dia baseball. Iya, ada baseballnya. Ada baseball. Kemudian ada berantemnya, ada golfnya, ada lawan yakuzanya, ada lawan dukun santet di Amerika. Pokoknya segala macam bidang gitu. Bahkan pernah di dalam salah satu berantemnya tuh lawannya tuh kayak buat lawan Magoroku tuh kayak boker di tangannya. Di dalam komik kayak what, tangannya ada tokai. Cuman ya itu dia tadi dibilang soal Rossi suka Chinmira adaptif ya. Magoroku kurang adaptif apa ya? Semuanya. Dan dia tuh main baseball itu tidak, ini konteks ya. Baseball tuh olahraga yang sangat padat ya. Biasanya lu gak akan main back to back. Dan kalau pitcher lu biasanya diganti. Nah ini dia nge-pitch, mukul dan gak mau diganti. Dan bolanya tuh bisa goyang-goyang pas kelempar. Dan dialog-dialognya tuh kalau dibaca gue lagi-lagi gue gak tahu siapa yang bertanggung jawab nerjemahin ya. Tapi bener-bener koplak lah. Jadi Magoro Kukai itu. Dan satu lagi yang penting banget karena saya lahir di Osaka. Dia jagoan dari Osaka. Itu Kansai. Represent. Nongkrongnya kan di Dotonbori di komiknya. Oh iya bener. Lantai atas. Di Magoro Kukai. Bukan Dotonbori atas. Anda ngomongnya Dotonbori atas. Let's go, Bung Rin. Silakan. Sekarang Bung Rin gimana? Bung Rin. Sudah jelas yang pernah All Might. Karena I am here. No doubt. Nah, karena sebenarnya saya tuh suka suka karakter yang percaya sama ininya, sama beliefnya. Apapun yang sesulit apapun dia percaya sama beliefnya. Taurus ya. Taurus kayak gitu kah? Terus yang ngurus siapa dong kalau Taurus? Taurus. Terus itu pokoknya gitu. Jadi All Might itu gimana ya? Saya tuh sebenarnya sangat suka Superman. Superman yang bukan yang ini ya, yang kan sekarang tuh mungkin 10 tahun terakhir tuh kayak sisi gelapnya Superman kan suka digali kan dari Injustice itu kan. Justru harus bright Superman. Dan enggak, Superman itu harus hope dan Harapan menyala manusia. gitu. Menyala dan dia dia tahu dia cuman dia yang bisa bukan cuma dia bisa nolong, dia harus nolong orang gitu loh. Ada sesulit apapun kan dia itu kan si All Might kan selalu ingat sama gurunya kan. Pokoknya gimana pun sesusah apapun lu senyum aja gitu loh. Di yang terakhir apalagi kan dia sudah tidak punya kekuatan. Terus habis itu pakai custom armor gitu kan. Terus habis itu yang pertama kali dia ingat juga adalah ya gurunya itu. Pokoknya lu senyum aja gitu. Jadi pokoknya dia bahkan di semua dunia tuh bahkan kan dia di stream ya pertandingan yang terakhir tuh. Terus habis itu disuruh matiin kan sama polisinya kan. Kalau mamanya dilanjutin ini kita bukan ngelihat hope tapi malah kita ngelihat pahlawan yang udah pensiun dibantai gitu. Terus habis itu dia bilang enggak kan? Dia bilang enggak. Lu teman gue dari lama.
gue nggak pernah tanding itu kalau gue nggak percaya gue bisa menang gitu. Padahal dia udah terdesak banget kan, dia udah nggak punya power apa segala macam, melawan musuhnya mungkin sekarang tuh Peaknya. ini ya apa orang terkuat musuh terkuat ya. Iya. Jadi dia tuh nggak pernah ragu dan dia nggak pernah ragu juga dan dia nggak malu untuk belajar dari muridnya juga gitu loh. Oh iya. Ya, maksudnya dia pas dia kan dia itu harus kelihatan paling tahu karena dia tuh diandalkan kan. Tapi Iya. ketika dia lihat muridnya berkembang gitu, dia tetap ngakuin oh ternyata gue tetap bisa belajar gitu loh. Jadi walaupun dia tetap belief tapi dia tetap terbuka. Jadi dia atas apa ya? Atas hal di sekitarnya lah. Itu yang pertama. Yang kedua Kamina dari Tengen Toppa Gurren Lagann. Wah itu sih udah jelas sih. Udah jelas pokoknya dia belief sesuatu, dia nggak mau terkukung di sebuah apa ya yang dipaksakan ke dia kan, dia kan tinggal di bawah tanah kan, dia bilang udah kita gali aja ke atas. Kita pengen lihat di atas ada apa gitu loh. Cuman modalnya kan gitu doang kan. Ternyata di atas tuh banyak hal yang sebenarnya mereka bisa temukan juga gitu loh. Terus habis itu yang paling keren adalah dia akan ngingetin sama teman-temannya kan, dia sangat hopeng kan, sangat nakama gitu kan. Nah dia tuh sama temennya dia bilang kalau lu nggak percaya sama diri lu, ingat sama gue yang percaya sama lu. Itu saya pertama kali nangis. Iya, believe in me that believe in you gitu. If you don't believe yourself, believe in me that believe in you. Lu gila banget sih. Itu gila banget gitu. Karena satu saat kita bakal kita nggak percaya sama diri kita sendiri bakal. Yang kita butuh tuh ada orang lain yang ngingetin gue tuh percaya sama lu gitu. Jadi apapun lu lakuin aja gitu. Validasi orang lain. Itu ya maksudnya validasi atas orang lain tapi atas kemampuannya. Iya keadaannya gitu. Jadi itu gila banget sih. Nah sebenarnya ini saya juga Shin udah di saya Rana, terus habis itu Picoro apa segala macam itu, terus habis itu ya Chinmi juga udah apa namanya kalian juga itu saya sepakat semuanya. Tapi kalau ternyata setelah dipikir-pikir pahlawan sosok yang inspiratif buat saya berarti itu adalah dari Shaman King, Yo Asakura. Kenapa dia pengen ngapain? Dia pengen hidup santai doang. Gue pengen ribut. Cuman karena gue cuma pengen hidup santai men gitu. Walaupun dia reggae. Iya dia. Saya terus abis itu kenapa lu berjuang gitu? Karena gue pengen hidup santai gitu. Nah jadi untuk hidup santai itu kan sebenarnya pengen pensiun dini dia kan. Iya. Pengen pensiun dini tapi harus kerja keras dulu gitu loh. Ya kehidupan tuh kayak gitu juga. Jadi lu harus pengen hidup santai itu bukan berarti lu nggak kerja gitu. Iya. Jadi kayak bersama teman-teman, nakama gitu segala macem. Tapi akhirnya kembali lagi ditanya kan sama dia punya istri kan, dia punya tunangannya itu kan, terus dia bilang kayak, iya, kan dibilang gitu ya, lu ya udah boleh hidup santai, tapi gue pengen hidup enak, kan gitu, jadi dia selalu akhirnya, oh ya udah nggak apa-apa deh gue kerja berat ya, jadi tetap ada balance-nya gitu lah. Iya, jadi kalau mamanya dari balance tuh, saya belajar dari Yo Asakura, kalau dari gimana cara belief itu belajar dari si Kamina sama Kamina. Luar biasa. Luar biasa. Kalian follow terus kita nih. Ya, subscribe juga di YouTube channel kita, nyalakan loncengnya untuk update terbaru episode Otaku Box. Sampai bertemu di episode selanjutnya.